Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat-sahabat Isnu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan iman dan Islam, khususnya diberikan kesempatan bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Bulan di mana di dalamnya diberikan banyak keberkahan, bukakannya pintu-pintu rahmat, maghfirah dan pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Isnu yang kami banggakan, di dalam bulan Ramadan ini tentu banyak umat Islam yang menantikan bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Banyak sekali ekspresi kegembiraan di dalam kita menyambut bulan Ramadan. Ada sebagian dari mereka mengisi bulan Ramadan dengan meningkatkan kuantitas ibadahnya, diisi dengan tadarus, diisi dengan salat tarawih, diisi dengan salat tahajud dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ada juga sebagian dari mereka yang tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa. Mereka yang bekerja tetap menjalankan pekerjaannya, tentu dengan harapan niat melakukan aktivitas dengan tetap memuliakan bulan Ramadan. Memuliakan bulan Ramadan ini tentu untuk sekedar bergembira saja kita sudah mendapatkan satu keistimewaan. Apalagi bisa mengisi dengan hal-hal yang baik. Misalnya di dalam Al-Quran disebutkan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi falidzalika falyafrahu." Ketika datang karunia Allah dan rahmatnya, maka hendaklah kita untuk bergembira. Namun demikian, ada sebagian masyarakat lain yang mengekspresikan kegembiraan dengan berbagai macam tradisi. Salah satunya adalah petasan. Petasan menjadi bagian tradisi yang melambangkan beberapa hal. Yang pertama adalah tanda kegembiraan menyambut bulan Ramadan. Masyarakat menyalakan petasan sebagai simbol rasa senang karena masuk bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah tradisi kebersamaan masyarakat. Tentu kita tahu di dalam menyalakan petasan, anak-anak seringkali berkumpul bersama teman-temannya dan kemudian menyalakan petasan misalnya setelah salat tarawih atau menjelang berbuka puasa atau setelah sholat subuh. Nah, ini bagian dari tradisi masyarakat untuk menunjukkan kebersamaan. Yang ketiga adalah suasana meriah di malam Ramadan. Suara petasan ini yang kemudian menjadi pembeda dengan bulan-bulan yang lain. Setiap bulan puasa tentu kita seringkali mendengar suara-suara petasan. Nampaknya bulan Ramadan ini tanpa ada petasan terasa sangat sepi. Yang keempat adalah ekspresi budaya lokal. Di beberapa daerah, khususnya Pekalongan, petasan ini sudah menjadi tradisi yang kemudian turun-temurun sehingga sangat sulit untuk kemudian ditinggalkan. Nah, salah satu yang akan saya sampaikan adalah bagaimana kemudian petasan ini menurut hukum positif di negara Indonesia. Sahabat-sahabat Ismu yang saya hormati, bahwa keberadaan petasan itu sebetulnya diatur di dalam Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951. Berbicara tentang undang-undang, ada kaidah hukum yang kurang lebih ketika sebuah undang-undang ini sudah diundangkan, maka masyarakat dianggap tahu tentang keberadaan undang-undang ini.
Meskipun secara tidak langsung banyak masyarakat yang tidak pernah disosialisasikan oleh atau adanya undang-undang ini. Maka juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa tidak bisa seseorang itu lolos dari hukuman dengan alasan dia tidak tahu adanya sebuah undang-undang yang melarang sebuah perbuatan tersebut, termasuk soal petasan. Di Pekalongan di kurun waktu 2025 ada beberapa kasus petasan yang sudah sampai pada putusan ingkrah. Rata-rata mereka dihukum dengan vonis hukuman 6 bulan, 1 tahun, maksimal 2 tahun. Meskipun kalau kita lihat dari undang-undang ini ancaman maksimal itu 20 tahun penjara. Nah, lalu bagaimana redaksi lengkap tentang undang-undang ini? Pasal 1 ayat 1 berbunyi, barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa atau mempunyai persediaan, maka dia dapat dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Nah, melihat dari konteks pasal ini, maka tidak hanya mereka yang membuat saja. Di Pekalongan, salah satu kasus petasan yang sudah sampai pada vonis yang pertama adalah membuat. Jadi mereka membuat ini ada dua, membuat serbuknya dengan beberapa serbuk kimia untuk kemudian dijadikan serbuk obat, atau juga membuat langsung petasannya. Tidak hanya itu, hanya sekedar membawa saja, kalau menurut pasal ini maka itu sudah masuk ranah pidana. Namun demikian kita juga harus bisa membedakan mana yang petasan, mana yang kemudian kembang api. Kalau yang seringkali kita jumpai di jalan-jalan, ini seringkali juga diberikan kembang api. Jadi setidaknya kembang api itu kalau bisa kita lihat ketika itu dinyalakan, yang keluar reaksinya adalah cahaya kilatan. Tetapi kalau petasan yang keluar adalah daya ledak atau bunyi ledak dari reaksi kimia yang terjadi. Maka sudah sebaiknya kita sebagai umat Islam sangat diharapkan bijak di dalam mengungkapkan kebahagiaan, mengungkapkan ekspresi menyambut kegembiraan, khususnya bulan Ramadan dan Lebaran. Jadi dalam memberikan ekspresi, kita sebaiknya menggunakan hal-hal yang positif, bersilaturahmi, kemudian bertakbir, tahdir, ya. Kita dianjurkan menyemarakan misalnya bulan Ramadan atau malam Idul Adha, Idul Fitri dengan takbir dan tahdir. Nah, mudah-mudahan sedikit penyampaian ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan pengetahuan bagi kita, khususnya terkait dengan undang-undang berkaitan dengan tasawuf. Jadi mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan ibadah puasa, menjalankan sholat tarawih, menjalankan tadarus dengan penuh ketenangan, sehingga apa yang kita capai, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan betul-betul mendapatkan barokah di akhir bulan Ramadan. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.